Salam sejahtera dan bahagia sahabat penggerak. Perkenalkan, saya Marin Mustika Alam, calon guru penggerak angkatan 11 dari kota Bandar Lampung. Di video kali ini, saya akan melaksanakan video aksi nyata pada modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Pada video kali ini, saya akan ditemani oleh rekan saya, Ibu Melisa SPD, selaku wali kelas 4 yang akan menjadi objek pengamatan saya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Assalamualaikum Ibu Melisa. Waalaikumsalam Ibu Marli. Bagaimana nih Bu Melisa kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, begini Bu Melisa, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi, pada kegiatan kali ini tujuannya adalah supaya nanti pada saat kegiatan observasi yang akan Bu Melisa lakukan, itu Bu Melisa akan menjadi lebih siap dan lebih mantap lagi dalam melalui beberapa hal yang nantinya akan kita bahas pada tahap ini. Begitu ya Bu Melisa? Oke Bu, baik. Nah, izin Bu Melisa, untuk pertanyaan terkait tujuan pembelajaran, nanti tujuan pembelajaran seperti apa nih nanti yang akan Ibu capai pada kelas yang nantinya akan saya observasi? Tujuan pembelajaran saya pada pagi hari ini yaitu untuk memberikan pemahaman terhadap siswa saya tentang materi yang hari ini saya sampaikan tentang keberagaman budaya. Nanti akan siswa saya akan saya berikan tontonan tentang animasi pembelajaran mengenai keberagaman budaya. Kemudian saya juga akan memberikan pembelajaran diferensiasi seperti akan menyelipkan beberapa games untuk anak-anak, tebak gambar tentang pakaian adat dan lain-lain gitu, biar lebih semangat dan lebih memahami. Iya, baik, luar biasa sekali ya Bu Melisa. Jadi nanti itu materinya adalah tentang keberagaman budaya ya Bu ya? Keberagaman budaya di lingkungan sekitar. Iya, jadi nanti ada tayangan video, di situ ada gambar-gambar permainan begitu ya. Jadi ada kegiatan diferensiasi begitu ya? Iya, baik. Kemudian nih Bu Melisa, untuk arah pengembangan, area bagian mana nih yang ingin Bu Melisa kembangkan nanti nih terhadap siswa di kelas Ibu? Itu nanti tentang apa tuh arah pengembangannya nanti? Rencananya itu saya nanti ingin mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada murid saya. Jadi area pengembangan saya itu nanti akan meningkatkan partisipasi aktif siswa kelas saya melalui kegiatan diskusi dan presentasi di depan kelas. Iya, baik Bu Melisa. Jadi nanti yang kita tekankan adalah partisipasi aktif peserta didik ya Bu ya? Iya benar. Jadi nanti karena akhir ini kan saya melihat siswa saya ini kayaknya agak sedikit menurun atau kayak lebih pasif di kelas. Jadi di pembelajaran kali ini saya ingin membuat siswa saya ini menjadi lebih aktif. Makanya saya banyak melakukan kegiatan pada pembelajaran di kali ini. Iya, baik. Jadi saya tegaskan sekali lagi arah pengembangan kita nanti terfokus pada partisipasi aktif peserta didik gitu ya. Betul. Baik Bu Melisa. Selanjutnya nih mengenai model pembelajaran nih yang Ibu akan terapkan nanti nih. Apa nih model pembelajaran yang Ibu gunakan pada pembelajaran yang akan nanti kita observasi? Pada kali ini saya akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning, di mana di dalamnya terdapat kegiatan diskusi kelompok, presentasi kelompok yang mengharuskan partisipasi aktif siswa saya selaras dengan area perkembangan yang ingin saya kembangkan. Iya, baik Bu Melisa. Jadi menggunakan cooperative learning begitu ya Bu Melisa ya. Baik, lalu kemudian Ibu Melisa, untuk strategi pembelajaran nih. Apa nih strategi pembelajaran yang Ibu gunakan dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Ya, untuk strategi pembelajaran ini saya menerapkan tentang pembelajaran diferensiasi Bu Marlin. Jadi nanti diferensiasi yang saya terapkan itu kepada diferensiasi proses, di mana prosesnya itu kita mengintegrasikan kegiatan diskusi tanya jawab. Terus memungkinkan siswa kita agar bergerak lebih aktif. Mendengarkan aktif, berbicara pun menjadi aktif. Karena berdasarkan hasil observasi terhadap siswa saya sendiri, saya memiliki kecenderungan gaya belajar yang beraneka ragam. Sehingga saya ingin mengupayakan pemenuhan ragam kebutuhan belajar mereka. Iya, jadi nanti strateginya menggunakan diferensiasi ya Bu Melisa ya. Di dalamnya ada diferensiasi proses, produk, juga ada diferensiasi konten begitu ya. Ya luar biasa sekali Bu Melisa. Nah, kemudian nih nanti untuk pelaksanaannya nih. Jadi untuk sasaran dan waktu pelaksanaannya kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Kemudian siapa nih sasarannya? Jadi untuk hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, pada hari Jumat, tanggal 1 November. Jadi hari ini juga begitu ya? Nanti 2024. Di jam keberapa nanti ini? Saya akan ambil di jam pertama. Jam pertama pertama ini. Jadi
siswa yang saya ambil ini adalah siswa saya sendiri kelas 4, itu jumlah siswanya 25 orang. Terus untuk pelaksanaan tadi untuk hari ini juga, karena saya mendapatkan kelas di pagi hari, jadi saya melaksanakannya di pagi hari ini. Iya, baik, luar biasa sekali ya Bu Melisa. Jadi nanti kita berarti habis ini kita langsung observasi ya Bu Melisa ya. Jadi langsung begitu praktek. bel jam pertama nih anak-anak masuk, jadi kita langsung melakukan observasi. Begitu luar biasa sekali ya. Baik Bu Melisa, jadi pertanyaan dari saya itu saja. Nanti di sini saya hanya akan ingin mengetahui arah pengembangan dalam kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Melisa lakukan nanti. Nah, karena nanti saya akan berperan sebagai observer atau mengamati, jadi nanti saya izin duduk di belakang begitu ya Bu Melisa untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang akan Bu Melisa lakukan. Nah, berkaitan dengan apa yang sudah kita bicarakan ini, begitu ya Bu ya? Iya, siap Bu Marlin. Nah, baik Bu Melisa, jadi kita lakukan setelah ini ya. Harapan saya nanti pada pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu lakukan betul-betul berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran, model maupun strategi yang sudah Ibu siapkan nanti betul-betul dapat mendukung area pengembangan dari peserta didik Bu Melisa begitu ya, yang berpusat pada murid yang meningkatkan partisipasi aktif sehingga dapat Ibu optimalkan. Baik, amin. Semoga ya. Gitu Bu Melisa, terima kasih atas waktunya. Kita langsung ke observasi begitu ya. Baik, baik, sama-sama Bu Marlin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti siswa-siswi kelas 4 saat ini dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita memasuki kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan Almira dipimpin temannya. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekarang Bu Mel tanya dulu, lihat teman kalian di sisi kanan kiri kalian, ada nggak yang nggak masuk? Tidak ada, Bu. Berarti posisi duduknya. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau. Semangatnya dulu. Tepuk semangat. Oke, tepuk fokus. Mengingat. Hai teman-teman, kita semua berteman. Tak ada lawan karena kita berkawan. Tak ada lawan karena kita berkawan. Akan mengulang dulu, mengingatkan kalian tentang materi sebelumnya. Ada yang tahu nggak materi kita sebelumnya tentang apa? Ada yang bisa jawab? Apa Karisma? Musyawarah di lingkungan sekitar. Di kebudayaan itu isinya ada banyak ya, tentang pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, sampai ke makanan tradisional. Menyebutkan beberapa ragam budaya seperti rumah adat, pakaian adat, suku bangsa, dan bahasa daerah, dan banyak yang lainnya. Kemudian kita akan berdiskusi kelompok, nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian setiap dari masing-masing kelompok, dan hasilnya akan kita presentasikan ke depan ke kelas. Dan untuk kelompok yang lain juga harus menanggapi video pembelajaran. Di Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia punya dua musim,
yaitu sekarang Ibu mau tanya dulu apa yang kalian dapat dari video tadi. Ada yang bisa jawab? Ya, menjelaskan tentang apa? Keberagaman budaya. Abiandra bagus. Siapa lagi? Ya. Keberagaman budaya adalah keunikan dan perbedaan dalam budaya yang ada di masyarakat, baik di wilayah tertentu, di seluruh dunia, atau dalam suatu organisasi. Keberagaman budaya dapat berubah sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia, warisan nenek moyang, dan kebiasaan sehari-hari. Mari kita belajar keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sekarang Ibu akan kasih kalian salah satu gambar. Kalian tebak kira-kira gambar ini berasal dari daerah mana ya? Kita mulai dari pakaian adatnya dulu. Siapa yang bisa jawab boleh tunjuk tangan. Oke? Ini gambar apa? Pakaian adat di mana? Ayo Karisma maju. Dari daerah mana Karisma? Sunda. Silahkan ditempel di mana bagian Sundanya. Jawa Barat kelompok 3. Sumatera Barat kelompok 4. Bali. Ini nanti polanya kalian gunting sesuai dengan pola yang sudah disediakan. Lalu di bagian tengahnya ini ditempel di bagian tengah yang kosong. Ya, terus ditimpa begini ya. Ditimpa, terus kalau misalnya kurang lem dilem lagi, paham ya? Kalau sudah semua berarti kita dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan suku Lampung. Rumah adatnya no sesat. Pakaian daerah, baju teluk belangga. Makanan tradisional seruit atau sambal seruit. Kalau Katolik sama Kristen tempat ibadahnya sama-sama gereja. Untuk pelajaran kita, Bu Mel akan menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini. Tadi dari awal kita sudah menjelaskan, kita sudah menonton, kita sudah bermain sampai berdiskusi kelompok. Belangko atau Ibu punya kertas isinya tentang refleksi. Jadi kalian bisa tuliskan di sini bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan materi tentang keberagaman budaya. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Iya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Keberagaman budaya. Bagian mana dari proses pembelajaran yang menarik menurut kalian? Bermainan dan menempel gambar. Ya. Wal asri inna insana lafil husri. Assalamualaikum Bu Melisa. Waalaikumsalam Bu Marlin. Apa kabarnya nih Bu Melisa? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, jadi kita sudah sampai pada tahap pasca observasi ya Bu ya. Yang sebelumnya kita sudah melalui fase praobservasi dan observasi. Nah pada tahap ini saya ingin mengajak Ibu mengobrol mengenai kegiatan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di waktu yang lalu. Nah sebelum saya menyampaikan catatan saya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu nih Bu Melisa. Baik Bu Marlin. Untuk yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu selama kegiatan observasi berlangsung? Perasaan saya alhamdulillah saya sangat senang sekali Bu Marlin. Di sini murid-murid saya itu terlihat tampak bersemangat dalam belajar berkelompok, diskusi kelompok. Kemudian saya jadi lebih semangat karena melihat siswa saya juga semangat. Wah, luar biasa sekali Bu Melisa. Nah, kemudian nih Bu Melisa, dengan adanya observer nih, bagaimana nih
ketika ada observer yang mengamati Ibu di belakang saat pembelajaran berlangsung, apa nih perasaan Bu Melisa? Perasaan saya kalau yang kemarin ya agak lumayan lebih santai ya Bu Marlin, karena sebelumnya kan kita juga sudah pernah membicarakan tentang kegiatan ini pada saat praobservasi, kemudian kegiatannya juga jadi tidak terlalu tegang, cukup santai gitu. Karena kan biasanya kita kalau dihadapkan dengan pengawas agak sedikit tegang ya Bu ya. Jadi kemarin itu lebih rileks dan santai lah. Ya, jadi kegiatan praobservasi itu sangat membantu ya Bu ya dalam berjalannya kegiatan observasi yang lebih santai begitu ya Bu ya. Iya benar Bu Marlin. Nah, selanjutnya nih Bu Melisa nih, bisa tidak diceritakan terkait proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin? Alhamdulillah untuk pelaksanaan pembelajaran saya kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Dari bagian tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan, kemudian tercapai juga dilihat dari asesmen formatif siswa saya rata-rata baik, dan pada area pengembangan juga sudah cukup, anaknya juga sudah berpartisipasi aktif gitu. Jadi semua siswa berkesempatan untuk berbicara, lebih semangat dalam belajar. Terus di diferensiasi prosesnya juga sudah dilaksanakan melalui integrasi ragam kegiatan dari saya tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi hingga penugasan individu. Wah, luar biasa sekali Bu Melisa. Baik Bu, jadi apa yang telah Ibu sampaikan barusan itu memang sejalan dengan apa yang saya amati pada saat observasi. Partisipasi aktif dari siswa Ibu sudah sangat tampak. Ragam kegiatannya pun juga sudah sangat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang telah Ibu tetapkan. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Marlin. Nah, selanjutnya nih Bu Melisa nih, adakah nih hambatan yang Ibu temui saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas Ibu? Kalau hambatan yang saya temui itu hanya kayak seperti hambatan teknis saja Bu, kayak persiapan saya KBM itu pada saat itu sound atau speaker saya itu tidak menyala atau tidak terkoneksi dengan laptop saya, kemudian layar LCD-nya juga sudah tidak tampak. Jadi agak sedikit bermasalah di bagian teknis, namun berkat bantuan kemarin akhirnya saya bisa teratasi meskipun sedikit memakan banyak waktu. Iya nih, baik Bu Melisa. Jadi nih selain hambatan teknis nih, ada tidak hambatan lain misalnya nih dari segi siswanya? Kalau hambatan lain, kalau untuk di KBM-nya itu alhamdulillah berjalan lancar Bu Marlin. Cuma pada saat kegiatan kelompok itu siswa saya itu terlalu aktif sehingga saya harus mengkondisikannya karena biar lebih fokus. Cuman pada kegiatan berlangsung juga ada siswa yang pasif atau terlihat diam dan dia juga belum menunjukkan partisipasinya aktif dalam kegiatan. Nah, terkait dengan siswa tersebut nih Bu, yang kita ketahui bersama bahwa area pengembangan Ibu itu kan adalah meningkatkan partisipasi aktif peserta didik nih. Nah, namun kita melihat ada nih satu siswa nih yang kurang aktif di kelas maupun pada saat kegiatan berlangsung. Meskipun kegiatan yang Ibu lakukan sudah sangat baik, sudah dikemas semenyenangkan mungkin melalui ragam diskusi, presentasi, dan permainan begitu ya Bu ya. Nah, mengapa nih kira-kira alasan dari siswa tersebut tidak aktif gitu? Ya kalau menurut saya sih Bu Marlin, alasannya itu sepertinya siswa saya kurang aktif itu bukan karena dia tidak mampu ya, tapi karena dia terlalu malu, dia anak yang pemalu. Jadi kalau saya amati, siswa saya ini sangat pemalu dan kurang percaya diri. Selain itu juga, saya juga belum sering melakukan pembelajaran dengan fokus area pengembangan. Nah seperti itu ya Bu ya, sehingga sepertinya anak ini nih belum terbiasa gitu loh untuk terbangun rasa percaya dirinya. Oh, baik Bu. Jadi alasannya begitu ya Bu ya. Bisa kita pahami bersama nih mengenai persoalan siswa ini itu ternyata masih pemalu dan kurang percaya diri. Begitu ya Bu ya? Iya begitu Bu. Nah, selanjutnya nih dari hambatan yang Ibu temui nih terkait siswa tadi. Nah, berikut alasan yang sudah kita ketahui bersama nih mengenai hambatan itu ya Bu ya. Apa nih kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan untuk membuat siswa tersebut menjadi lebih percaya diri dan tidak pemalu lagi nih? Bagaimana cara yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Baik Bu Marlin, jadi rencana saya ke depannya itu saya akan lebih sering melaksanakan pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif agar siswa saya nanti bisa lebih terampil dalam berbicara di depan kelas sehingga secara tidak langsung rasa percaya diri mereka akan tumbuh. Selanjutnya untuk anak ini yang pemalu ini saya akan sering menyebut namanya untuk maju ke depan, membacakan suatu materi dan lainnya agar ia terbiasa memiliki keberanian dalam proses belajar, terutama sering melibatkan dia dalam proses kegiatan pembelajaran. Ya, baik Bu. Jadi Ibu akan sering
melaksanakan KBM yang mengupayakan partisipasi aktif siswa dan akan sering meminta nih partisipasi aktif dari siswa yang pemalu ini. Begitu ya Bu ya? Iya, benar Bu. Baik Bu Melisa nih, saya pun sepakat dengan rencana yang telah Ibu sampaikan dan yang akan Ibu laksanakan tersebut dalam mengatasi hambatan itu. Nah, jadi menurut Bu Melisa nih, kapan rencana itu akan dilaksanakan? Sesegera mungkin ya Bu Marlin, karena saya akan membuat modul ajarnya dulu. Terlebih dahulu saya buat modul ajar, kemudian saya akan mengimplementasikannya pada pembelajaran saya dalam waktu dekat ini. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi apa yang saya telah amati dari pembelajaran Ibu, baik dari praobservasi, observasi, hingga tahap pasca observasi ini, semuanya sudah sangat sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan, sudah berjalan dengan baik. Kemudian ada sedikit hambatan, tapi kita sudah sama-sama menemukan solusi terkait dari hambatan yang Ibu alami tersebut. Saya pun sepakat dengan rencana aksi penyelesaian hambatan yang akan Ibu lakukan tersebut untuk terus konsisten dalam melaksanakan pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif peserta didik di kelas Ibu. Luar biasa sekali, Bu. Terima kasih Bu. Selanjutnya saya pun berterima kasih nih Bu atas waktu yang telah Ibu luangkan untuk kegiatan ini, atas berbagi praktik baiknya yang tentunya akan semakin memperkaya wawasan saya untuk dapat belajar dari hal baik yang telah Ibu lakukan. Nah, semoga nih ke depannya Bu Melisa nih bisa terus mengembangkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Begitu. Iya Ibu, terima kasih. Baik Bu Melisa nih, terima kasih juga telah membersamai saya dalam kegiatan supervisi ini. Jika ada hal-hal yang mau berkenan dari saya mohon maaf. Selanjutnya saya akhiri ya Bu Melisa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.